Halo semua, jumpa lagi dengan saya Florence. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai terapi cairan. Jadi tujuan terapi cairan ini untuk mengganti cairan yang hilang, mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, mencukupi kebutuhan per hari, mengatasi shock, mengurangi dehidrasi, mengatasi kelainan akibat terapi lain. Berikut komposisi cairan dalam tubuh. Jadi total cairan pada tubuh pada bayi 75% berat badan, pria dewasa 60% berat badan, dan wanita dewasa 50% berat badan. Cairan berada dalam tubuh manusia itu 2/3 cairan intraseluler dan 1/3 cairan ekstraseluler. Dalam cairan ekstraseluler ini ada 80% cairan interstisial dan 20% plasma. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor yang meningkatkan dan menurunkan kebutuhan cairan. Faktor yang meningkatkan kebutuhan cairan tubuh, yang pertama demam. Kebutuhan cairan bisa meningkat 12% setiap 1 derajat Celcius jika suhu lebih dari 37 derajat Celcius. Yang kedua ada hiperventilasi, kemudian suhu lingkungan yang tinggi, aktivitas yang berlebihan, dan kehilangan cairan yang abnormal. Untuk faktor yang menurunkan kebutuhan cairan tubuh, yang pertama hipotermia, jadi kebutuhan cairannya menurun 12% setiap 1 derajat Celcius jika suhu kurang dari 37 derajat Celcius. Kemudian ada kelembapan lingkungan yang sangat tinggi, oliguria atau anuria, hampir tidak ada aktivitas, retensi cairan, misalnya gagal jantung. Kebutuhan cairan dewasa, ini rumatan atau maintenance-nya. Kebutuhan air 30-50 ml per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan kalium 1-2 ml ekuivalen per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan natrium 2-3 ml ekuivalen per kilogram berat badan per hari. Dan kebutuhan elektrolit untuk bayi dan anak. Kebutuhan kaliumnya 2,5 ml ekuivalen per kilogram berat badan per hari. Dan kebutuhan natriumnya 2-4 ml ekuivalen per kilogram berat badan per hari. Prinsip penting yang harus kita ingat dalam keseimbangan cairan elektrolit. Yang pertama, volume cairan tubuh harus tetap dijaga agar tetap relatif konstan dan komposisi elektrolit di dalamnya tetap stabil. Kemudian, elektrolit merupakan molekul terionisasi yang terdapat di dalam darah, jaringan, dan sel tubuh. Molekul tersebut baik yang positif atau kation maupun yang negatif anion menghantarkan arus listrik dan membantu mempertahankan pH dan kadar asam basa dalam tubuh. Yang ketiga, jumlah asupan air dan elektrolit melalui makanan minum akan dikeluarkan dalam jumlah yang relatif sama. Namun jika terjadi gangguan hemostasis, di mana jumlah yang masuk dan keluar tidak seimbang, maka harus diberikan terapi untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Penata laksanaan terapi cairan meliputi 2 dasar, yaitu resusitasi cairan dan terapi rumatan. Resusitasi cairan ditujukan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh, untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskular dan memperbaiki perfusi jaringan. Sedangkan terapi rumatan bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan tubuh. Terapi cairan ini dibagi atas 2, resusitasi dan rumatan. Sedangkan resusitasi dibagi atas kristaloid dan koloid, sedangkan rumatan dibagi atas elektrolit dan nutrisi. Jenis-jenis cairan di sini ada 4, cairan pemeliharaan, cairan pengganti, cairan untuk tujuan khusus, dan cairan nutrisi. Cairan pemeliharaan ini untuk mengganti kehilangan cairan tubuh lewat urin, feses, keringat, dan pernapasan. Cairan pengganti untuk mengganti kehilangan air tubuh yang disebabkan oleh sekuestrasi atau proses patologi yang lain. Cairan untuk tujuan khusus untuk koreksi khusus terhadap gangguan elektrolit dan keseimbangan asam basa. Contoh jenis cairan ini natrium bikarbonat dan kalsium glukonas. Yang terakhir ada cairan nutrisi untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan, tidak boleh makan, atau tidak bisa makan per oral. Kita masuk di cairan kristaloid. Cairan kristaloid merupakan cairan untuk resusitasi awal pada pasien dengan shock hemoragik dan shock septik. Contohnya seperti pasien dengan luka bakar,
pasien dengan trauma kepala, dan pasien dengan plasmaferesis. Klasifikasi di cairan kristalloid ada cairan hipotonik, cairan isotonik, dan hipertonik. Cairan hipotonik infus dengan tekanan osmotik lebih rendah dari cairan tubuh. Osmolaritasnya di bawah 250 mOsmol per liter. Contohnya Aquades, larutan 2,5% dextrose in water. Yang kedua, cairan isotonik. Infus dengan tekanan yang sama seperti cairan tubuh. Cairan ini menetap dalam cairan ekstraseluler. Jadi osmolaritasnya 260 sampai 310 mOsmol per liter. Contohnya norma salin, ringan laktat, dan glukosa 5%. Yang terakhir ada cairan hipertonik. Infus dengan tekanan osmotik lebih tinggi dari plasma darah, di mana air keluar dari intraseluler dan masuk ke dalam plasma. Osmolaritasnya di atas 375. Contohnya NaCl 3%, glukosa 10%, dan dextrose 50%. Cairan kristalloid yang paling banyak digunakan yaitu normal salin dan ringan laktat. Karena perbedaan sifat antara kristalloid dan koloid, di mana kristalloid akan lebih banyak menyebar ke ruang interstisial dibandingkan dengan koloid, maka kristalloid sebaiknya dipilih untuk resusitasi divisi cairan di ruang interstisial. Ada juga larutan dextrose 5%. Ini digunakan untuk pasien yang memiliki gula darah yang rendah atau memiliki kadar natrium yang tinggi. Namun penggunaannya untuk resusitasi dihindarkan karena akan mengakibatkan komplikasi. Kita harus memperhatikan jika menggunakan cairan normal salin dengan jumlah yang besar, maka akan menyebabkan asidosis hiperklorimik, sedangkan menggunakan cairan laktat dengan jumlah yang besar akan mengakibatkan alkalosis metabolik. Ini merupakan tabel dari komposisi kristalloid. Teman-teman bisa melihat dalam tabel tersebut. Kemudian kita masuk di cairan koloid. Jadi cairan koloid ini disebut dengan cairan pengganti plasma atau plasma expander. Di dalam cairan koloid terdapat zat yang mempunyai berat molekul tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan agak lama dalam ruangan intravaskular. Koloid dapat mengembalikan volume plasma secara efektif dan efisien daripada kristalloid. Karena larutan koloid mengekspansikan volume vaskular dengan lebih sedikit cairan daripada larutan kristalloid. Jadi teman-teman ingat bahwa cairan kristalloid di ruang interstisial, sedangkan cairan koloid ini di ruang intravaskular. Jenis-jenis koloid ada albumin. Ini merupakan larutan koloid murni yang berasal dari plasma manusia. Waktu paruh albumin dalam plasma 16 jam dengan 90% tetap bertahan dalam intravaskular 2 jam setelah pemberian. Ada juga dextran. Untuk pemakaian klinisnya biasa digunakan dextran 70 dan dextran 40 dicampur dengan NaCl, dextrosa atau ringan laktat. Dextran 70 digunakan untuk shock hipovolemik dan profilaksis tromboembolisme. Sedangkan dextran 40 tidak untuk shock hipovolemik karena akan menyumbat tubulus ginjal dan mengakibatkan gagal ginjal akut. Kemudian yang ketiga ada gelatin. Indikasinya untuk penggantian volume primer pada hipovolemia, stabilisasi sirkulasi perioperatif. Kontraindikasinya infark miokard, gagal jantung kongestif, dan shock normovolemik. Dan juga sering menimbulkan reaksi alergi. Yang terakhir ada hydroxylethyl starch. Indikasi yaitu terapi dan profilaksis defisiensi volume atau hipovolemia, dan shock berkaitan dengan pembedahan, cedera, dan infeksi. Kontraindikasinya gagal jantung kongestif berat, gagal ginjal, dan gangguan koagulasi berat. Berikut perbandingan kristalloid dan koloid. Di sini ada kekurangan atau keunggulan dan dari kristalloid dan koloid sendiri. Jadi keunggulan kristalloid ini lebih mudah tersedia dan murah, komposisi serupa dengan plasma, bisa disimpan di suhu kamar, bebas dari reaksi anafilaktik, dan komplikasinya minimal.
Sedangkan untuk koloid, ekspansi volume plasma tanpa ekspansi interstisial, ekspansi volume lebih besar, durasinya lebih lama, oksigenasi jaringan lebih baik, dan insiden edema paru atau edema sistemik lebih rendah. Sedangkan kekurangannya untuk kristaloid, edema bisa mengurangi ekspansibilitas dinding dada, dan oksigenasi jaringan terganggu karena bertambahnya jarak kapiler dan sel memerlukan volume 4 kali lebih banyak. Kekurangan koloid, anafilaksis, koagulopati, dan albumin bisa memperberat depresi miokard pada pasien shock. Kebutuhan cairan pemeliharaan. Jadi, teman-teman bisa menggunakan rule 421, di mana 10 kg pertama dikali dengan 4 ml, 10 kg kedua dikali dengan 2 ml, dan sisa berat badan dikali dengan 1 ml. Saya mengambil contoh pasien dengan berat badan 40 kg. Untuk 10 kg pertama kita kali dengan 4 ml menghasilkan 40 ml. 10 kg kedua kita kali dengan 2 ml menghasilkan 20 ml, dan sisa berat badan yaitu 20 kg kita kali dengan 1 ml menghasilkan 20 ml. Jadi totalnya 80 ml. Jadi cairan rumatan pada pasien yang berat badan 40 kg itu 80 ml per jam. Kemudian kehilangan cairan selama pembedahan, kita harus lihat defisit cairan puasanya, cairan pemeliharaan atau maintenance, penggantian cairan karena perdarahan, itu kristaloid 3:1, koloidnya 1:1, dan third space loss. Kita menggunakan rule 468, di mana 4 itu untuk minor surgery, 6 ml untuk moderate surgery, dan 8 untuk mayor prosedur. Cairan pasca bedah ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air, elektrolit, dan nutrisi. Kedua, untuk mengganti kehilangan cairan pada masa pasca bedah. Ketiga, untuk melanjutkan penggantian defisit prabedah dan selama pembedahan. Keempat, koreksi gangguan keseimbangan karena terapi cairan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu umur, berat badan, vital sign-nya, status hidrasi, urine output. Kedua, ada pembedahan kehilangan darah, jumlah drain, penyakit penyerta, gangguan elektrolit, gangguan asam basah, insatiable loss, hiperventilasi, dan demam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai terapi cairan. Seperti yang teman-teman tahu bahwa terapi cairan ini merupakan topik yang sangat luas dan sangat banyak. Dan video ini saya cuma menerangkan secara garis besarnya saja. Untuk kritik dan sarannya saya persilakan supaya bisa menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Mungkin itu saja, terima kasih.